Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman Nusantara Sehat Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat ikut membantu mencegah dan menanggulangi masalah COVID-19 di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Zulfahmi Harahap atau dipanggil Fahmi. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai situasi, kebijakan, dan konsep dasar COVID-19. Sebelumnya mungkin teman-teman dari Nusantara Sehat Indonesia sudah banyak mendapatkan informasi mengenai penyakit COVID ini, mungkin melalui internet atau melalui media-media sosial atau melalui buku-buku yang sudah banyak beredar, baik itu di Indonesia atau di daerah-daerah di Indonesia. Sebelumnya pemerintah juga sudah banyak ya melakukan kebijakan atau melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19 ini, mulai dari awal sebelum timbul kasus sampai saat hari ini ya. Khususnya di Provinsi Kepulauan Riau juga sudah melaksanakan dan sudah membuat suatu kebijakan untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja ya materinya. Kita lihat bahwa coronavirus merupakan famili atau keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit. Nah, penyakit ini dia mirip penyakit ispa, mulai dari ringan sampai berat. Kemudian coronavirus ini adalah zoonosis, yaitu ditularkan antara hewan dan manusia. Tetapi sampai saat ini belum dapat diketahui hewan apa yang menularkan ke manusia ya, mulai dari kasus pertama di Wuhan, Cina. Jadi kita belum mengetahui sampai saat ini hewan apa yang menularkan. Beda seperti MERS-CoV yang beberapa tahun lalu kita ketahui bahwa penularannya melalui unta ke manusia. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti yang tadi, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Ini ada 2 jenis penyakit ya yang dapat menimbulkan gejala berasal yang tadi dari MERS-CoV dan SARS-CoV. Akan tetapi coronavirus ini jenis virusnya namanya SARS-CoV-2, adalah virus jenis baru yang belum pernah ditemui atau diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, penyebaran atau kronologis dari coronavirus disease, perkembangan coronavirus disease di dunia ini dimulai pada tanggal 31 Desember 2019. Kita ketahui bahwa kasus pertama di kota Wuhan, Cina, dilaporkan ada 59 kasus dengan gangguan pernapasan, yaitu pneumonia. Nah, di sini pneumonianya berbeda dari pneumonia biasa, dan 59 kasus itu dirawat di rumah sakit di Wuhan, Cina. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2020 diketahui penyebabnya adalah novel coronavirus. Pada waktu itu namanya masih novel coronavirus, yaitu jenis virus baru yang satu famili dengan virus penyebab SARS dan MERS ya. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 WHO melaporkan terjadinya penularan terbatas dari manusia ke manusia, yaitu melalui kontak keluarga, telah dikonfirmasi di sebagian besar kota di Wuhan, Cina,
dan di beberapa negara lainnya. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan 2019 nCoV sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Istilah Indonesianya KKMMD. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan nama 2019 nCoV menjadi COVID-19. Sampai saat ini namanya COVID-19. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2020, COVID-19 sudah terjadi di 53 negara dan semua regional WHO ditempatkan dalam very high atau sangat resiko tinggi ya. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus konfirmasi ya, melaporkan kasus pertamanya ada 2 kasus konfirmasi COVID-19. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi di sini berarti penyakit ini sudah menyebar hampir di beberapa negara di dunia ya. Tadi ada sekitar 50 negara yang melaporkan kasus. Termasuk Indonesia ya, ada 2 kasus pertama yang pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian gejala apa yang timbul di coronavirus ini? Yang pertama biasanya demam suhunya sekitar 38 derajat Celcius ke atas. Kemudian ada gejala ispa ringan sampai berat yang mulai dari batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak nafas. Kemudian orang tua dan orang dengan imunitas rendah lebih mudah terinfeksi. Nah, di sini kayak seperti lansia atau balita itu rentan terinfeksi virus corona ya, karena imunitas tubuh mereka juga lemah ya. Jadi untuk yang usia rentan mungkin sebaiknya bisa tidak perlu melakukan kontak atau keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang penting. Kemudian satu lagi mungkin untuk yang penyakit penyerta atau komorbid, ini juga berisiko untuk tertular virus corona ini, seperti penderita diabetes, penderita jantung, penyakit gagal ginjal atau penyakit paru kronik. Nah, itu mereka apabila terinfeksi virus corona mungkin kondisinya akan makin memperparah kesehatannya. Kemudian cara penularannya antara manusia. Nah, sekarang penularannya COVID-19 ini manusia ke manusia melalui percikan saat batuk atau bersin. Nah, saat penderita batuk atau bersin akan bisa menularkan virus tersebut ke orang yang sehat, yang disebut dengan droplet. Nah, jadi penularannya melalui droplet. Sampai saat ini WHO atau Kementerian Kesehatan belum ada informasi mengenai airborne atau melalui udara. Jadi sampai saat ini penularannya droplet. Masa inkubasi penyakit COVID-19 ini, kalau WHO menyatakan bahwa masa inkubasinya terpanjangnya 14 hari. Nah, tapi kita di Indonesia estimasinya 1 sampai 12,5 hari dengan rata-rata 5 sampai 6 hari. Tapi WHO merekomendasikan dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Kemudian penegakan diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium. Seperti kita ketahui, pemeriksaannya melalui swab atau usap nasofaring atau orofaring, melalui sputum, kemudian serologi atau yang nama pemeriksaannya PCR ya, PCR. Kemudian bisa dengan menggunakan rapid test. Tapi rapid test sifatnya hanya untuk melakukan screening awal, karena hanya untuk mengetahui antibodinya ya. Kemudian kalau untuk mendiagnosisnya tentu tetap menggunakan PCR. Kemudian pengobatan dan tata laksana klinis
pengobatan dan tata laksana klinisnya. Untuk spesifiknya pengobatannya belum ada, kemudian belum juga ada ditemukan vaksin untuk pencegahan COVID-19 ini ya. Jadi mungkin tata laksananya masih tata laksana yang bervariasi sesuai dengan rekomendasi WHO dan Kemenkes. Kemudian pencegahannya karena dia menyerang daya tahan tubuh, ya tentunya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dan kebersihan diri perorangan ya, dengan melaksanakan germas. Ya, bisa dengan gerakan masyarakat hidup sehat dengan melakukan olahraga, makan buah dan sayur, kemudian memakai masker kain apabila bagi masyarakat yang ingin keluar rumah, kemudian tentunya jaga jarak dan tidak keluar rumah apabila tidak perlu ya. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini situasi global COVID-19 per 1 April 2020, bahwa kasus konfirmasi di dunia sudah banyak, sekitar 750.000. Mungkin sampai saat ini sudah berkembang lebih banyak lagi ya, mungkin sudah sampai jutaan, 1, berapa juta. Kemudian yang harus meninggal juga untuk tanggal 1 April ini 36.405, dan yang kasus atau sekitar 4,8% angka kematian. Yang awalnya Cina yang terbanyak ditemukan kasus sekitar 82.545, dan yang meninggal 3.314. Tetapi sampai saat ini tanggal 11 April bahwa negara Amerika Serikat merupakan angka penderita COVID-19 terbanyak di dunia, yang hampir menembus sekitar 500 ribuan ya. Kemudian disusul oleh negara-negara Eropa seperti Spanyol, Italia, Perancis, Jerman. Di Indonesia sendiri sampai saat ini kasus kita juga semakin meningkat. Nah, ini kita lihat situasi COVID-19 di Indonesia per 1 April 2020. Situasi Indonesia yang kasus konfirmnya 1.677, kemudian yang meninggal 157 atau 9,4%, yang sembuh 103 atau 6,1%, dan negatif 5.249, dan spesimen yang terima 6.777. Update terbaru mungkin sampai tanggal 11 April 2020, kasus kita sudah menembus 3.842, dengan kematiannya 327 kasus dan sembuh 286 kasus. Kemudian di Indonesia juga ada beberapa wilayah yang sudah melaporkan transmisi lokal seperti DKI Jakarta, Jawa Barat sebagian kabupaten kotanya, kemudian di Jawa Tengah sebagian kabupaten kotanya, Jawa Timur juga, dan di kota Surabaya ya, atau di Jawa Timur ya. Jadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, teman-teman dari Nusantara Sehat Indonesia mungkin juga sudah mengenal atau sudah banyak menerima informasi tentang apa itu PDP, ODP, dan OTG ya. Jadi sini akan saya sampaikan definisi operasional PDP, ODP, dan OTG. Yang pertama, pasien dalam pengawasan atau PDP. Definisi operasionalnya adalah yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam, suhunya 38 derajat Celcius atau lebih, atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk atau sesak napas atau sakit tenggorokan atau pilek atau pneumonia ringan hingga berat. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan demam suhunya 38 derajat Celcius ke atas atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Ketiga,
orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, ini merupakan definisi operasional dari pasien dalam pengawasan atau PDP. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP, definisi operasionalnya adalah yang pertama, orang yang mengalami demam suhunya 38 derajat Celcius ke atas atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk. Ini gejalanya mungkin agak lebih ringan dibanding dengan PDP tadi ya. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan kasus transmisi lokal. Kedua, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, itu definisi operasional dari ODP. Kemudian orang tanpa gejala atau OTG. Nah, OTG ini atau disebut juga dengan kontak erat ya, yaitu orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 karena melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung ini dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan, itu dengan berarti kontak dengan PDP atau kasus konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Apabila ini orang tanpa gejala atau kontak erat ya dengan kasus positif atau PDP yang 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang termasuk kontak erat siapa saja? Kontak erat adalah yang pertama, petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Yang kedua, orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk di tempat kerja, di ruang kelas, atau orang yang di rumah ya, kontak serumah, atau di acara-acara besar dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang ketiga, orang yang berpergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Nah, ini pengertian dari OTG ya. Kemudian alur deteksi dini dan respon di pintu masuk dan wilayah. Nah, ini ada di wilayahnya KKP dan wilayahnya di Dinas Kesehatan atau Puskesmas ya. Di mana pelaku perjalanan negara atau wilayah terjangkit, dia tentunya akan dilakukan screening di pintu masuk bandara, pelabuhan atau lainnya. Kemudian dilakukan anamnesis sama pemeriksaan fisik lanjut apabila ditemukan demam ya. Kalau demam dia terscreening, dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik lanjut. Kemudian apabila memenuhi DO pasien dalam pengawasan atau PDP, kita lihat dia iya atau tidak. Apabila tidak, kemudian dia tidak memenuhi DO PDP tetapi tetap ditata laksana sesuai kondisi pasien. Kemudian diberikan HAC atau Health Alert Card. Nah, ini kayak kartu pemantauan ya, kartu pemantauan kesehatan dari KKP. Kemudian komunikasi risiko, identifikasi orang berisiko, pemantauan dan isolasi di rumah. Kemudian notifikasi kurang dari 24 jam ke Dinkes provinsi dan kabupaten kota di wilayahnya. Kemudian pengambilan spesimen. Kemudian apabila termasuk dalam DO-nya PDP, maka tata laksana sesuai kondisi pasien, komunikasi resiko, penyehatan barang dan alat angkut ya melalui desinfektan. Kemudian identifikasi dan pemantauan kontak erat. Identifikasi dan pemantauan kontak erat tentunya akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota.
Kemudian notifikasi kurang dari 24 jam ke Ditjen P2P melalui PHEOC, kemudian CQ ke Dinkes, dan pengambilan spesimen. Nah, ini apabila tidak PDP tadi, bila hasil lab positif dan gejala berlanjut, kita lihat kondisi pasiennya. Apabila ringan dia hanya isolasi di rumah, apabila sedang rujuk ke rumah sakit darurat, dan apabila berat rujuk ke rumah sakit rujukan. Kemudian apabila dia termasuk DO-nya PDP tadi, lihat kondisi pasien juga ya, apabila ringan, sedang atau berat sesuai dengan yang disebutkan tadi. Kemudian kita lihat bahwa pelaku perjalanan tadi dari daerah mana, apakah dari non transmisi lokal atau transmisi lokal ya. Kalau dari daerah non transmisi lokal yang luar dari daerah-daerah yang disebutkan tadi ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian dari negara-negara terjangkit kayak Malaysia, Singapura, ya, Cina, Jepang, Amerika, Eropa. Kalau tidak non transmisi lokal, dia diberikan HAC, monitoring mandiri dan notifikasi. Apabila transmisi lokal, dari pelaku perjalanan transmisi lokal diberikan HAC, monitoring mandiri, notifikasi, karantina mandiri. Karantina mandiri ya. Kemudian apabila sudah masuk ke dalam wilayah, itu ranahnya dinas kesehatan. Apabila pasien tersebut demam, tentunya dibawa ke Pasienkes untuk dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik. Ini kita masukkan semua klaster pneumonia yang masuk ke Pasienkes, dapat dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan ditanyai riwayat kontak dan riwayat perjalanan. Apabila memenuhi diagnos DO pasien dalam pengawasan, tentu tata laksana, komunikasi risiko, notifikasi 24 jam berjenjang dari Dinkes Kabupaten Kota, Provinsi, KKP ke Kemenkes ya. Melakukan penyelidikan epidemiologi, identifikasi dan pemantauan kontak erat, dan pengambilan spesimen. Apabila tidak memenuhi DO PDP, kita lihat lagi apakah dia bisa dalam kategori atau DO-nya, masuk ke dalam DO-nya orang dalam pemantauan atau ODP. Apabila iya tergolong dalam ODP, maka tata laksana, komunikasi risiko, pemantauan mulai dari hari pertama sampai hari ke-14 nanti, apakah ada gejala-gejala yang menimbulkan gejala seperti ISPA ya. Kemudian pulang, pemantauan, isolasi diri di rumah, notifikasi ke Dinkes, provinsi dan kabupaten kota, serta pengambilan spesimen. Apabila hasil labnya positif dan gejala berlanjut, tentu lihat kondisi pasien. Apabila ringan tadi isolasi di rumah, sedang rujuk rumah sakit darurat, dan berat bisa dirujuk di rumah sakit rujukan. Dan apabila tidak memenuhi kriteria ODP, tata laksana sesuai kondisi dan lakukan komunikasi risiko. Itu alur deteksi dini dan respon di pintu masuk dan wilayah. Nah, ini ada di buku pedoman COVID-19 Kementerian Kesehatan yang revisi 4. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca lebih detailnya lagi di situ. Nah, kesiapsiagaan deteksi dini dan respon wilayah. Untuk respon OTG, melakukan pendataan kontak erat OTG menggunakan formulir lampiran 13. Nah, itu juga ada di buku pedoman COVID-19 yang revisi 4. Nanti di akhirnya nanti saya lihatkan contoh-contoh lampirannya. Kemudian notifikasi kasus dalam waktu 1 kali 24 jam ke Dinkes Kabupaten Kota menggunakan formulir lampiran 4 dan 5. Kemudian melakukan pemantauan, cek kondisi kasus setiap hari. Jika terjadi perburukan, segera rujuk ke RS darurat atau ke RS rujukan. Kemudian mencatat dan melaporkan hasil pemantauan secara rutin menggunakan formulir. Nah, ini ada lampiran 2 dan 3. Kemudian edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan, segera ke Pasienkes. Kemudian melakukan komunikasi risiko keluarga dan masyarakat. Komunikasi risiko ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kepanikan di masyarakat. Kemudian pengambilan spesimen dan berkoordinasi dengan Dinkes setempat terkait pengiriman spesimen. Nah, ini respon OTG ini mungkin bisa dilakukan di
pasien kesehatan tingkat pertama di puskesmas ya, terutama di puskesmas. Nanti laporannya berjenjang ke Dinkes Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Kemudian kesiapsiagaan untuk respon ODP, tata laksana sesuai kondisi pasien, karena ODP ini kan yang sudah menimbulkan gejala ya, demam atau salah satu gejala ISPA. Kemudian notifikasi kasus dalam waktu 1x24 jam ke Dinkes Kabupaten Kota menggunakan formulir lampiran 4 dan 5, melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Kota, dilaksanakan penyelidikan epidemiologinya. Ini tujuannya kita untuk melihat mulai dari benar enggak ada kasus di situ, kemudian identifikasi, kemudian untuk mengetahui pola penularannya, kemudian untuk mengetahui berapa jumlah kasus yang sudah ada dan melakukan intervensi awal dan nanti bisa melakukan pemutusan penularan penyakit. Kemudian melakukan pemantauan, cek kondisi kasus setiap hari, jika terjadi perburukan segera rujuk ke RS darurat atau rujukan. Nah, jadi di sini dilakukan sama dengan OTG tadi, dilakukan pemantauan setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-14 sesuai dengan masa inkubasinya. Kemudian mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin menggunakan formulir lampiran 2 dan 3. Kemudian edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan segera ke Pasienkes. Ya, kemudian melakukan komunikasi risiko keluarga dan masyarakat, pengambilan spesimen dan berkoordinasi dengan Dinkes setempat terkait pengiriman spesimen. Tadi di OTG juga setiap orang yang OTG atau kontak erat harus diambil spesimen ya. Sama dengan ODP. ODP juga dilakukan pengambilan spesimen. Kemudian untuk PDP, tata laksana sesuai kondisi. Apabila ringan dia isolasi diri di rumah karena rumah sakit juga tidak bisa menampung semua pasien yang PDP ya. Jadi yang ringan cukup isolasi di rumah. Apabila sedang rujuk ke rumah sakit darurat, dan apabila berat rujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, kondisi-kondisi dia ringan, sedang, berat ini kan tentunya ada pantauan dari teman-teman di puskesmas. Saat melakukan rujukan berkoordinasi dengan rumah sakit, kemudian rujukan pasien memperhatikan prinsip pencegahan penularan infeksi ya, PPI yang ada di puskesmas dan di rumah sakit untuk menghindari terjadinya penularan dari pasien ke petugas medis. Kemudian notifikasi 1x24 jam secara berjenjang menggunakan formulir lampiran 4 dan 5, melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Kota, mengidentifikasi kontak erat yang berasal dari masyarakat maupun petugas kesehatan. Yang mengidentifikasi kontak erat yang berasal dari masyarakat maupun petugas kesehatan. Jadi identifikasi ini kontak eratnya, apakah dia kontak erat resiko tinggi atau dia kontak erat yang sudah masuk ke ODP atau masih OTG atau sudah PDP. Kemudian melakukan pemantauan PDP yang isolasi rumah. Yang isolasi di rumah tadi yang PDP terus tetap dilakukan pemantauan ya. Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin menggunakan formulir lampiran 2 dan 3. Kemudian mengedukasi PDP ringan untuk isolasi diri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan segera ke Pasienkes. Kemudian melakukan komunikasi risiko baik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Terutama kepada masyarakat ini nih, apabila ada PDP biasa mereka panik. Dan biasanya seperti kejadian-kejadian sebelumnya, karena kurang pemahaman tentang COVID, jadi masyarakat banyak yang menolak atau mengusir PDP ini. Jadi ini salah. Jadi perlu dilakukan komunikasi risiko kepada masyarakat dan kepada keluarga. Kemudian pengambilan spesimen. Nah, ini PDP ringan berkoordinasi dengan Dinkes setempat terkait pengiriman spesimen. Jadi mulai dari OTG, ODP, dan PDP itu tetap dilaksanakan pengambilan spesimen. Baik itu spesimen dengan menggunakan RDT atau dengan menggunakan PCR. Ya. Kalau untuk daerah yang keterbatasan untuk pengambilan atau pengambilan sampel untuk pemeriksaan PCR, boleh
untuk sementara menggunakan rapid test dulu ya, rapid test. Ya tentunya rapid test ini hanya untuk screening awal. Tentunya apabila hasilnya positif atau negatif, tapi dia mempunyai makna secara epidemiologis, tetap dilaksanakan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan PCR. Ringkasan deteksi dini dan respon berdasarkan kriteria kasus. Ini berdasarkan kriteria kasus, mulai dari pelaku perjalanan dari negara terjangkit atau wilayah terjangkit yang melaporkan transmisi lokal. Apabila tanpa gejala, ya riwayat dari negara ditengok apakah ada dari riwayat perjalanannya, kemudian riwayat transmisi lokal, daerah transmisi lokal apabila kemudian dilakukan monitoring mandiri dan karantina mandiri. Jadi yang kalau tanpa gejala cukup di karantina mandiri atau di monitoring mandiri ya, bisa dengan nanti Puskesmas bisa memantau perkembangan kesehatan dari pelaku perjalanan dari negara terjangkit yang tanpa gejala. Kemudian orang tanpa gejala ini tadi yang kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19, dia tanpa gejala tapi kontak dengan pasien konfirmasi COVID. Kemudian dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR hari ke-1 dan hari ke-14. Jadi untuk OTG tadi yang kontak dengan kasus konfirm, dilakukan pengambilan spesimen pemeriksaan PCR hari pertama dan hari ke-14. Dia tentunya dilakukan karantina rumah dan dilakukan pemantauan. Kemudian untuk ODP, apabila ODP ini sudah ada gejala seperti demam atau gejala pernapasan dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal, kemudian gejala pernapasan dan riwayat kontak dengan kasus konfirm COVID-19, dia akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di hari ke-1 dan hari ke-2. Dilakukan isolasi diri di rumah ya. Jadi di isolasi diri di rumah tetap dilakukan pemantauan kondisi kesehatannya dari hari pertama sampai hari ke-14. Sementara untuk PDP yang tadi ISPA dan PDP tadi kan DO-nya ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal, kemudian ada demam atau gejala ISPA dan riwayat kontak kasus konfirm COVID-19 dan atau ISPA berat. Ya, ISPA beratnya kayak pneumonia berat itu melakukan dan dirawat di rumah sakit, maka pasien tadi akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR hari ke-1 dan hari ke-2. Berarti sama dengan ODP tadi ya, jadi hari ke-1 dan hari ke-2. Apabila tadi PDP-nya ringan, isolasi diri di rumah, sedang dirawat di rumah sakit darurat, dan berat dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, ini merupakan ringkasan deteksi dini dan respon berdasarkan kriteria kasus yang pelaku perjalanan dari negara terjangkit atau wilayah terjangkit, kemudian OTG, ODP, dan PDP. Alur tes COVID untuk kasus OTG, ODP, dan PDP bisa menggunakan rapid test. Ini rapid test tadi fungsinya untuk screening awal, tapi bukan untuk diagnosis ya, tapi hanya untuk screening awal. Apabila hasilnya negatif, maka ulangi rapid test 10 hari kemudian. Ya, apabila hasilnya negatif, diulang lagi 10 hari kemudian. Dan apabila hasilnya juga negatif, maka dia bukan COVID-19. Tapi apabila hasilnya positif, maka dilakukan pemeriksaan PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Ya, ini tadi bisa menggunakan swab nasofaring atau orofaring, sputum atau serologi ya. Yang wajib diambil tuh tadi swab nasofaringnya atau orofaring, sputum, dan serologi. Yaitu periksa PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Apabila hasilnya negatif, bukan COVID-19, dan apabila hasilnya positif, berarti kasus konfirmasi. Kemudian apabila hasil rapid testnya positif, ya tentu dilakukan pemeriksaan PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Kemudian tadi negatif bukan COVID, positif dengan kasus konfirmasi. Jadi tadi kasus alur tes COVID-19 ini dari OTG, ODP, atau PDP dilakukan rapid test, apakah negatif atau positif. Apabila negatif, ulangi lagi 10 hari kemudian. Apabila dia negatif bukan COVID, apabila dia positif, periksa PCR 2 kali dalam 2 hari berturut-turut ya.
Kemudian apabila negatif bukan COVID, dan apabila positif berarti kasus konfirmasi. Ini keterangannya bahwa rapid test adalah pemeriksaan untuk screening, bukan diagnosis. Rapid test dilakukan pada PDP jika di daerah tersebut tidak tersedia fasilitas pemeriksaan PCR. Ya. Nah, di sini lebih ditekankan lagi untuk PDP ternyata. Kalau terbatas jumlahnya, tapi apabila lebih bisa dilakukan untuk OTG sama ODP. Tapi sebaiknya dilakukan juga untuk ODP dan OTG. Kemudian jika diperlukan pemeriksaan PCR untuk konfirmasi, spesimen dikirimkan ke laboratorium dapat melakukan pemeriksaan PCR. Ya, contohnya di Kepulauan Riau kita tidak ada pemeriksaan PCR, jadi kita kirim ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan, sehingga membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 hari perjalanan ditambah dengan 3 hari pemeriksaan di sana, sehingga waktu konfirmasi labnya itu membutuhkan waktu yang agak lama. Ini merupakan salah satu keterbatasan dari kita yang di daerah. Pelaporan pemantauan di wilayah, formulir yang digunakan untuk rumah sakit atau klinik, formulir pemantauan lampiran 2 dan lampiran 3, kemudian formulir laporan harian penemuan kasus konfirmasi, itu PDP, ODP, dan OTG. Ya, formulir laporan harian penemuan kasus konfirmasi, kasus PDP, kasus ODP, dan OTG itu ada di lampiran 4 dan lampiran 5 yang dilaporkan setiap hari. Kemudian yang ketiga, formulir pengambilan dan pengiriman spesimen ada di lampiran 7. Jadi mungkin dari lampiran 1 sampai lampiran 13 nanti itu ada di buku pedoman. Teman-teman bisa mendownload buku pedoman COVID yang revisi 4, di situ ada lampiran 1 sampai lampiran 13. Kemudian puskesmas atau dinas kesehatan, yang pertama formulir pemantauan lampiran 2 dan lampiran 3. Yang kedua formulir laporan harian penemuan kasus, yaitu formulir laporan harian penemuan kasus konfirmasi PDP, ODP, dan OTG di lampiran 4 dan lampiran 5 yang dilaporkan setiap hari kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. 3. Formulir penyelidikan epidemiologi ada di lampiran 6. 4. Formulir pengambilan dan pengiriman spesimen ada di lampiran 7. 5. Formulir pelacakan kontak erat ada di lampiran 11. Formulir identifikasi kontak erat ada di lampiran 12. Dan ketujuh, formulir pendataan kontak ada di lampiran 13. Yang saya bilang tadi, lampiran 1 sampai lampiran 13 ada di buku pedoman revisi 4. Setiap penemuan kasus harus dicatat dengan formulir yang sesuai. Kemudian melakukan pelaporan rutin harian termasuk jika tidak ditemukan kasus atau zero reporting. Jadi jangan mentang-mentang karena tidak ada kasus atau 0 kasus itu tidak dilaporkan, tapi tetap kita melakukan pelaporan sehingga dapat diketahui bahwa daerah itu memang betul-betul tidak ada kasus atau kasusnya zero. Kemudian selain formulir untuk kasus, formulir pemantauan kontak erat juga harus dilengkapi. Pelaporan harian dilaporkan setiap hari oleh Pasienkes ke Dinkes setempat secara berjenjang. Laporannya setiap hari ya, jadi karena ini perlu kita pantau perkembangan kasusnya per hari seperti apa. Nah, ini alur pelaporannya mulai dari KKP, rumah sakit dan puskesmas, via telepon, SMS, atau email atau WhatsApp ya. Kemudian pelaporannya tentunya dari KKP, rumah sakit, puskesmas ke Dinkes Kabupaten Kota. Ya, dari KKP, rumah sakit, puskesmas ke Dinkes Kabupaten Kota. Kemudian Dinkes Kabupaten Kota akan melaporkan juga ke Dinkes Provinsi, bisa melalui tadi ya SMS, telepon, atau WhatsApp. Kemudian dari Dinkes Kabupaten Kota juga bisa langsung melaporkan ke pusat PHEOC atau pusat KLB di Kementerian Kesehatan. Ya, dari provinsi tentu juga akan melaporkan ke pusat. Ini 1 kali 24 jam laporannya. Jadi karena ini KLB, jadi laporannya 1 kali 24 jam. Ini saya bilang tadi ada contoh-contohnya di lampiran 2 seperti ini. Lampiran 2 ini untuk gunakan untuk formulir pemantauan harian untuk ODP, OTG, dan PDP ringan. Kita lihat ada di sini kabupaten kotanya, nama kasus konfirmasi, hanya untuk diisi untuk pemantauan OTG dan nomor ID petugas. Ini namanya ya. Pemantauan harian siapa saja nama yang tadi ODP, OTG, dan PDP ringan.
kemudian dipantau mulai dari hari pertama sampai hari ke-14. Ya, bisa dibaca, teman-teman bisa baca di buku pedoman. Ini lampiran 3 seperti ini untuk pemantauan petugas kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan, Pasienkes, rumah sakit atau puskesmas terhadap kasus ISPA, pneumonia dan pneumonia berat. Nah, ini untuk kasus-kasus ISPA dan pneumonia berat ya, juga dilakukan pemantauan, dicatat di formulir ini. Formulir lampiran 3. Lampiran 4, harian data kasus COVID. Nah, ini harian data kasus ya, jadi dimasukkan ke sini dari mulai hari pertama tanggal berapa, kemudian nama lengkap sampai sesuai dengan yang ada di formulir. Lampiran 5 untuk lampiran harian penemuan kasus konfirm. Nah, ini untuk PDP berapa yang baru, jumlah kasus baru selama ini untuk mengetahui jumlah PDP baru lama, ODP baru lama, OTG baru lama, dan kasus konfirmasi. Dan akan tetap dilaporkan juga walaupun kasusnya 0 atau 0 kasus. Nah, lampiran 6 ini untuk melakukan formulir penyelidikan epidemiologi. Ini ada beberapa pertanyaan yang melalui wawancara kepada kontak erat atau kepada kasus konfirm, pada kontak erat atau OTG, ODP dan PDP. Lampiran 7 untuk pasien dalam pengawasan, PDP dan orang dalam pemantauan ya. Ini ada khusus pertanyaan khusus untuk ODP dan PDP. Lampiran 8, hasil pemeriksaan laboratorium dicatat di lampiran 8. Nah, ini ada tabel rincian kategori ODP, PDP dan OTG. Di sini ada kategorinya. Mungkin kalau teman-teman bingung bisa melihat di tabel rincian kategori ini ya. Misalkan untuk yang pertama demam, riwayat positif, gejala gangguan pernafasan positif, pneumonia positif, tidak ada penyebab lain positif. Kemudian riwayat 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal positif ya. Kemudian di area transmisi lokal Indonesia tidak, kontak dengan kasus konfirmasi tidak. Nah, ini bisa masuk kategori dalam ODP, PDP atau OTG ya. Tindakannya juga ada di sini. Nah, ini kategori orang dalam pemantauan juga ada tabelnya, bisa dilihat. Kategori. Baik, kita sambung kembali bahwa untuk strategi di Indonesia tadi mulai dari cegah tangkal penyakit di pintu masuk, kemudian kesiapan laboratorium, kesiapan rumah sakit rujukan kita yang ada di beberapa di Indonesia, terutama RSUD di, kalau di Kepri ada di RSUD Batam, di RSBB Batam, RSUD Raja Ahmad Tabib, RSUD Tanjung Uban, kemudian di beberapa wilayah lainnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, jadi ini perlu masyarakat membuat misalkan desa siaga COVID atau desa tangguh COVID. Nah, ini dari seharusnya masyarakat yang membuat suatu pemberdayaan ya untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kemudian peningkatan surveillance ILI, infeksi like illness ya, SARI, kemudian penyediaan alat deteksi cepat ya, kayak rapid test tadi seharusnya sudah didistribusi ke Indonesia, seluruh Indonesia. Kemudian untuk pencegahannya, gerakan masyarakat hidup sehat, Germas, kita tahu Germas ada beberapa poin seperti olahraga atau rajin aktivitas fisik, makan sayur dan buah, cek kesehatan secara rutin ya. Kemudian peningkatan edukasi masyarakat mengenai COVID melalui berbagai media, penyediaan call center, menerima keluhan dan laporan dari masyarakat, dan protokol kesehatan dan pedoman ya. Untuk respon, satu lagi pencegahan ya, mungkin yang kalau yang sampai terbaru ini dari edaran Kementerian Kesehatan bahwa seluruh masyarakat diwajibkan keluar memakai masker kain ya, untuk petugas kesehatan, masker bedah dan N95. Kemudian untuk respon tata laksana kasus ya, harus dilakukan tata laksana kasus, baik itu untuk kasus yang ringan, sedang maupun berat. Kemudian penelusuran kontak atau tracing kontak tracing
untuk mengetahui OTG, ODP, dan PDP. Peningkatan komunikasi risiko, observasi kelompok berisiko ya, observasi kelompok berisiko jumlah yang lansia sama yang anak-anak atau balita dan orang-orang dengan komorbid. Kemudian karantina ya, tentunya dilakukan kebijakan social distancing atau physical distancing dan isolasi mandiri ya, dengan dukungan kuat dari seluruh sektor. Nah, ini jadi bukan hanya untuk sektor kesehatan, tapi seluruh sektor yang tergabung dalam gugus tugas penanggulangan COVID. Kemudian penyelenggaraan karantina kesehatan di wilayah, mulai dari karantina rumah, yaitu pembatasan penghuni dalam suatu rumah berserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sementara karantina rumah sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kemudian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, sekarang ini seperti di DKI Jakarta sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Contoh peliburan sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan. Nah, ini adalah karantina wilayah, jenis-jenis karantina wilayah mulai dari karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk karantina wilayah dan PSBB, untuk karantina wilayah dan pembatasan skala besar ditetapkan oleh menteri. Jadi ditetapkan oleh menteri ya, ada Permenkesnya. Respon kekarantinaan untuk kasus confirm yang tanpa gejala, ringan atau sedang atau berat. Nih kasus yang positif apabila dia tanpa gejala, isolasi diri di rumah. Apabila dengan gejala ringan, isolasi diri di rumah. Kemudian sedang, rujuk ke rumah sakit darurat, dan berat rujuk ke rumah sakit rujukan. Tentunya apabila yang isolasi diri di rumah ini dilakukan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas ya. Kemudian dilakukan komunikasi resiko bagi keluarga, bagi penderita, keluarga, dan masyarakat setempat. Upaya yang telah dilakukan di Indonesia, yang pertama ada penyampaian surat edaran kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, KKP, BTKL, dan seluruh rumah sakit rujukan nasional dan regional dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap COVID-19. Yang kedua, menyiapkan kembali rumah sakit rujukan yang pernah disiapkan dalam menghadapi flu burung melalui surat edaran Dirjen Yankes nomor YR 0102-3-0027-2020 tentang kesiapsiagaan rumah sakit dalam penanganan penyakit infeksi emerging. Yang ketiga, telah tersedia pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi novel coronavirus yang meliputi surveillance dan respon, manajemen klinis, pemeriksaan laboratorium, dan komunikasi risiko. Nah, buku pedoman ini sudah sampai yang revisi keempat, yaitu yang terbaru. Keempat, kesiapan pembiayaan sesuai Kepmenkes nomor HK0107 Menkes nomor 104 tahun 2020 tentang penetapan infeksi novel coronavirus atau COVID-19 ya sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dalam upaya penanggulangannya. 5. Laboratorium Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes telah siap melakukan pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis COVID-19 dan laboratorium lain dalam Kepmenkes yang telah ditetapkan oleh Kepmenkes. Dan ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh di Indonesia ya. Upaya yang telah dilakukan di Indonesia, kemudian selanjutnya pembentukan gugus tugas nasional COVID-19, sebagai ketuanya adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diikuti seluruh di daerah juga sudah ada gugus tugas provinsi dan gugus tugas kabupaten kota. Ketujuh, penunjukan juru bicara pemerintah untuk menyampaikan informasi terkini COVID di Indonesia sebagai salah satu upaya komunikasi resiko kepada masyarakat.
di daerah juga sudah ada penunjukan juru bicaranya ya. Jadi informasinya satu pintu biar tidak terjadi berita-berita yang tidak benar atau yang hoax. Kemudian pembuatan materi edukasi bagi masyarakat untuk disebarluaskan melalui berbagai media. Ini tentunya nanti ada teman-teman di promosi kesehatan yang membuat media-media, baik itu media cetak maupun di elektronik. 9. Penguatan surveillance ILI dan ISPA berat. Jadi ini penguatan surveillance-nya seperti surveillance ILI ya, infeksi like illness ya, dan ISPA berat melalui surveillance sentinel dan sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Kemudian membuka hotline 24 jam COVID call center sebagai upaya komunikasi risiko kepada masyarakat. Tersedia dan berfungsinya 195 thermal scanner di 135 pintu masuk negara. Ini sudah ada di pintu-pintu masuk di pelabuhan, bandara, bahkan di tempat-tempat kayak supermarket atau tempat-tempat seperti di hotel atau tempat-tempat lainnya sudah ada thermal scan. Dan tentunya ada tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian protokol penanganan, cegah dan kendalikan COVID ya, di tempat umum, transportasi umum, di institusi pendidikan, kemudian di isolasi diri dan sebagainya yang mungkin untuk dilakukan desinfektan ya. 13. Pelaksanaan simulasi tabletop exercise COVID-19 di RSPAD pada tanggal 6 Februari 2020. Nah ini upaya yang telah dilakukan di Indonesia. Nah, media sosial dan nomor-nomor hotline yang dapat dihubungi mungkin bisa di Halo Kemenkes di 1500567, Twitter Kemenkes, Facebook Kemenkes, dan Instagram Kemenkes ya. Jadi banyak media sosial dan call centernya. Begitu juga di daerah-daerah juga sudah ada nomor hotline dan media sosial untuk informasi COVID-19. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi situasi kebijakan dan konsep dasar COVID-19 di Indonesia atau di dunia. Mungkin nanti teman-teman dari Nusantara Sehat Indonesia bisa lebih detail lagi membaca buku pedoman COVID-19, pertama untuk lampiran-lampiran yang saya sebutkan tadi, lampiran 1 sampai lampiran 13, atau untuk memperdalam definisi operasional dari OTG, ODP, PDP, dan pengambilan spesimen pada kasus-kasus tersebut. Mungkin untuk yang teman-teman Nusantara Sehat kan karena bertugas di Rumah Sakit Infeksi Galang atau Pulau Galang, nanti akan berhadapan dengan kasus-kasus yang confirm atau PDP, baik PDP sedang maupun PDP berat. Nah itu nanti tugasnya sesuai dengan basic pendidikannya ya. Kemudian apa-apa saja yang dapat dilaksanakan, dan tentunya tetap harus menjaga diri atau menggunakan APD lengkap, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, dan tentunya menjaga kesehatan daya imun tubuhnya ya, agar dapat terus bekerja untuk membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Mungkin kalau apabila ada nanti saran atau pertanyaan, mungkin bisa dikirim melalui instansi yang melakukan pelatihan ini ya, baik itu di Dinas Kesehatan Provinsi atau di Bapolkes Batang. Baik, mungkin saya Fahmi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tingkatkan daya imun tubuhnya, karena tugas kita untuk menanggulangi COVID-19 ini belum tahu sampai kapan, karena mudah-mudahan kita doakan saja kasus ini berakhir secepatnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.